Beginilah kondisi sejumlah pemudik yang jatuh pingsan saat berada di dalam antrian kendaraan. Warga membantu proses evakuasi korban untuk dibawa ke tenda kesehatan. Di dalam tenda posko kesehatan dipenuhi pasien yang mengalami hal serupa. Mereka diduga kelelahan dan tak kuat berdesak-desakan dengan ribuan pemudik lainnya. Pada H-3 saat ini, jumlah pemudik dengan sepeda motor terlihat semakin membludak dibandingkan hari sebelumnya. Mereka ditempatkan di kantong-kantong parkir sebelum diberangkatkan ke daerah tujuan, yakni ke Pulau Sumatera. Beneran luar biasa ini, Pak. Aduh, parahnya. Belum. Baru berangkat masih di tenda. Oh, masih jauh ya? Masih jauh. Antrian juga ya? Iya, bener, Pak. Banyak anak-anak dan ibu menyusui yang kelelahan akibat berdesak-desakan dengan ribuan pemudik lain. Warga berharap pemerintah peduli dengan kondisi pemudik saat ini. Pihak terkait harus bisa lebih cepat tanggap menghadapi arus pemudik yang semakin meningkat. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara petugas pemadam kebakaran milik PT Pelindo menyemprotkan meriam air ke ribuan pemudik yang tengah antri di kantong-kantong parkir. Hal ini dilakukan guna memberikan efek sejuk kepada warga yang berdesak-desakan saat antri untuk masuk ke area parkir pelabuhan. Suasana sempat riuh akibat pemudik berteriak meminta segera dibuka pintu agar mereka bisa memasuki dermaga dan menyeberangkan mereka ke tempat tujuan. Menurut salah seorang pemudik, tahun ini jumlah pemudik membludak dan pihak pelabuhan kurang tanggap dengan kondisi di lapangan. Banyak pemudik yang kepanasan dan tidak adanya tempat yang berteduh dari terik matahari. Mereka antri hingga berjam-jam dan membuat kelelahan. Dari sini Ciwandan jam 4 subuh. Oh, ini belum berangkat juga? Belum berangkat juga. Kenapa nih kira-kira, Bang? Ya, pelayanannya kurang baik. Baikan tahun kemarin. Ini udah tahun kedua di Ciwandan. Tahun kemarin lebih baik lagi. Tahun ini lebih buruk. Selama saya mudik dari Jakarta ke Lampung, paling buruk tahun ini. Tapi tiket ada, Bang, ya, tempat ya? Tiket ada. Paling buruk di 2024. Motor. Terburuk ini. Tahun ini terburuk. Warga berharap pihak terkait bisa mengantisipasi lonjakan pemudik dan menyiapkan kantong parkir dengan tenda yang memadai agar dapat mudik dengan aman dan nyaman. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Raya Tasikmalaya, Malangbong, Jawa Barat dipadati kendaraan dari arah Bandung menuju Jawa Tengah. Polisi menerapkan rekayasa arus lalu lintas satu arah dengan memprioritaskan kendaraan yang menuju arah timur. Arus lalu lintas Jalan Raya Tasikmalaya, Malangbong, Jawa Barat padat. Satlantas Polres Tasikmalaya Kota melakukan rekayasa arus lalu lintas dengan membuka tutup jalur dan menerapkan satu arah. Jalur kendaraan dari arah timur atau kawasan Lingkar Gentong ditutup sementara dan membuka jalur kendaraan dari arah sebaliknya dengan memprioritaskan kendaraan pemudik dari arah Bandung. Di akhir pekan terakhir bulan Ramadan ini jalur selatan masih didominasi oleh pemudik sepeda motor. Para pemudik memilih berangkat pada H-3 Lebaran mengingat besok merupakan hari pertama cuti bersama. Rekayasa arus lalu lintas satu arah dilakukan polisi di sepanjang jalur selatan selama arus mudik 2024. Sementara itu puncak arus mudik diprediksi akan berlangsung hingga Senin besok. Mau ke Tasik? Mau ke Tasik? Iya. Ini emang mudik hari Iya. ini atau gimana, Bu? Mudik hari ini. Kenapa milih jalan hari ini, Bu? Disangkain nggak macet gitu. Tapi ternyata macet. Macet. Ibu dari mana emang? Dari Merak. Dari Merak? Iya. Oh, berangkat jam berapa tadi, Bu? Dari jam 2. Jam 2 pagi tadi? Iya, malam. Antrean kendaraan pemudik terjadi di pintu keluar gerbang tol Cileunyi, sementara di jalur arteri Cibiru Kota Bandung hingga Cileunyi Kabupaten Bandung, ribuan pemudik bermotor mulai melintas secara bergelombang. Antrean kendaraan menuju pintu keluar gerbang tol Cileunyi terus terjadi. Rata-rata antrean mencapai 500 meter hingga 2 km tergantung pada volume kendaraan yang datang dari arah Jakarta dan Bandung. Lonjakan jumlah kendaraan yang keluar mencapai 60% dari hari sebelumnya.
Laju kendaraan banyak terhambat karena beberapa mobil mengalami masalah pada mesin. Beberapa kali petugas memindahkan papan penunjuk arah agar lebih terlihat oleh pengendara. Kepadatan juga terjadi di jalur arteri nasional antara Jalan Cibiru hingga Cileunyi Kabupaten Bandung. Ribuan pemudik bermotor melintas menuju Ranca Ekek Kabupaten Bandung. Diperkirakan kondisi ini akan terus meningkat hingga besok. Kepadatan pemudik juga terjadi di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Stasiun Senen Jakarta Pusat dipadati pemudik di akhir pekan terakhir sebelum Lebaran dan cuti bersama. Sejumlah pemudik memenuhi lobi dan ruang tunggu menantikan kedatangan kereta yang telah mereka pesan dari jauh hari. PT KAI memperkirakan selama angkutan pra-Lebaran sejak 31 Maret hingga 9 April mendatang sudah ada 405.854 tiket ludes terjual ke berbagai kota destinasi di Pulau Jawa. Hingga hari ini diperkirakan lebih dari 100.000 pemudik telah berangkat dari daerah operasional KAI 1 Jakarta. Sementara jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan bus di Terminal Pulau Gebang terus meningkat. Hari ini diperkirakan 5.000 pemudik berangkat ke kampung halaman dari Terminal Pulau Gebang. Data terbaru terdapat 80 bus yang membawa 1.258 penumpang berangkat dari Terminal Pulau Gebang menuju ke sejumlah kota di Pulau Jawa. Sebagian besar keberangkatan yakni menuju ke kota di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sejumlah penumpang menuju ke luar Jawa. Pemudik memilih moda transportasi bus karena lebih terjangkau dibandingkan moda transportasi lainnya. Diperkirakan hari ini menjadi salah satu puncak arus mudik, di mana hampir 5.000 penumpang akan berangkat dari Terminal Pulau Gebang. Seperti apa pantauan arus mudik Lebaran 2024? Kami telah terhubung dengan rekan kami Galuh Pandu di rest area kilometer 57 dan Lina Iyasha di gerbang tol Cikampek Utama. Selamat malam rekan-rekan, saya ke Galuh Pandu terlebih dahulu. Galuh, bagaimana kondisi arus lalu lintas di sana? Ya, Anissa dan pemirsa, di rest area kilometer 57 ruas tol Jalan Jakarta Cikampek sudah mulai dipadati oleh pemudik yang melakukan perjalanan pulang kampung di Lebaran 1445 Hijriah kali ini pada H-3. Terpantau di sini bukan hanya kendaraan pribadi saja yang datang dan beristirahat di rest area kilometer 57, namun juga sejumlah transportasi umum seperti bis, travel, dan lain sebagainya mulai memadati wilayah rest area 57 di waktu maghrib pada jam berbuka puasa hingga sekitar menuju ke sholat isya. Dan terpantau bahwa pemudik di sini cukup patuh terhadap peraturan pembatasan, yaitu 30 menit beristirahat di rest area, karena biasanya mereka melakukan perjalanan dari arah Jakarta selepas asar, kemudian sampai di rest area ini pada maghrib untuk berbuka puasa dan juga menjalankan ibadah sholat maghrib bagi umat muslim yang menjalankan, dan sekitar 30 hingga 1 jam berselang mereka melanjutkan perjalanan kembali. Sebagai informasi bahwa rekayasa arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek juga masih diberlakukan untuk kontraflow dari kilometer 47 sampai kilometer 70 yang sudah dilakukan sejak Jumat 5 April 2024 dan masih diberlakukan hingga saat ini. Meskipun volume kendaraan yang melintas menuju gerbang tol Cikampek juga terus mengalami kenaikan, yaitu ada sekitar 5.000 hingga 6.000 kendaraan yang melintas pada setiap jamnya di jam-jam tertentu, yaitu yang menjadi jam favorit adalah sekitar pukul 7 hingga pukul 11 pagi, kemudian pada pukul malam hari yaitu pada pukul 22.00 hingga pukul 3 pagi. Artinya banyak masyarakat yang melakukan perjalanan dari arah Jakarta selepas maghrib, selepas berbuka puasa ataupun sholat rawih, kemudian juga selepas mereka melaksanakan sahur, sehingga bagi warga masyarakat yang ingin melakukan perjalanan mudik silakan untuk menghindari jam-jam tersebut agar terhindar dari kepadatan. Namun kami tadi sempat berbincang juga dengan para pemudik yang ada di sini bahwa H-3 Lebaran ini pemudik sudah mulai tidak lagi tersendat atau tidak lagi mengalami kemacetan dari arah Jakarta menuju ke rest area kilometer 57, karena H-3 ini sudah banyak pemudik yang meninggalkan Jakarta sejak
H-5 dan bahkan beberapa hari sebelumnya. Dapat kami informasikan bahwa sudah ada sekitar 800.000 kendaraan yang meninggalkan Jakarta menuju ke arah gerbang tol Cikampek, menuju ke arah Trans Jawa. Dan bagi Anda pemirsa yang melakukan perjalanan juga kami himbau untuk terus menjaga kesehatan, pastikan kendaraan Anda dalam kondisi yang prima dan jangan lupa untuk membawa bekal selama perjalanan untuk menghindari kepadatan yang terjadi di rest area. Mengingat bahwa rest area 57 ini adalah salah satu rest area strategis saat pemudik turun di turunan MBZ, maka ini adalah rest area pertama sehingga apabila Anda merasa lelah silahkan beristirahat dan manfaatkan waktu semaksimal mungkin di 30 menit agar tidak terjadi kepadatan pula yang ada di rest area. Kami juga turut menghimbau Anda untuk tetap mengisi saldo e-tol Anda tetap terisi dan kami himbau pada apabila Anda melakukan perjalanan menuju ke gerbang tol Kalikangkung Anda bisa mengisi minimal Rp500.000 dan apabila Anda menuju ke perjalanan menuju ke Surabaya Anda bisa mengisi minimal Rp1 juta. Dan selama masa mudik lebaran ini juga ada diskon tol senilai 20% yang artinya ada pemotongan diskon tarif tol senilai 20% dari harga biasanya. Sementara itu dapat kami informasikan kembali ke Anda, Anissa. Baik, terima kasih Galuh Pandu atas laporannya dari rest area kilometer 57 dan ada Lina Iyasya di gerbang tol Cikampek Utama. Lina, apakah ada penurunan atau justru kenaikan jumlah kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama? Gerbang tol Cikatama sampai malam hari ini dari siang tadi kami memantau belum terlihat adanya kemacetan yang mengular. Namun untuk situasi masih ramai lancar dan kendaraan yang memasuki gerbang tol Cikatama menuju arah Trans Jawa dan juga Kalihurip atau gerbang tol Cipularang mencapai 60.000 lebih. Jadi bisa dikatakan walaupun terlihat ramai lancar, namun kendaraan atau volume kendaraan yang memasuki gerbang tol Cikatama terus bertambah semakin mendekati hari raya Lebaran. Walaupun di sekitaran gerbang tol Cikatama ini tidak terjadi kemacetan, namun dikatakan berdasarkan informasi yang saya dapatkan terjadi kemacetan selepas gerbang tol Cikatama, yaitu menuju arah Cipali ke arah Kalikangkung. Untuk sistem sendiri yang diberlakukan yakni masih 3 sistem, Anissa, yakni ada one way, kontraflow dan juga ganjil genap. Untuk one way diberlakukan dari pintu gerbang tol Cikatama yakni KM 72 hingga 414. Untuk kontraflow diberlakukan dari kilometer 36 hingga 47 dengan cara 1 jalur, dilanjutkan dari kilometer 47 hingga 48 dengan 2 jalur, dan dilanjutkan dari kilometer 48 hingga 66 dengan 3 jalur. Dari 66 sampai 70 dilanjutkan kontraflow dengan cara 2 jalur. Untuk ganjil genap sudah diberlakukan melihat situasional kondisi. Jika terjadi kemacetan yang mengular, maka ganjil genap akan diberlakukan. Nah, jika ganjil genap sudah diberlakukan, maka saya pun menyarankan untuk Anda tidak melanggar aturan karena akan terkena tilang etle dengan denda Rp500.000. Namun ada beberapa kendaraan yang dikecualikan atau diperbolehkan memasuki ganjil genap jika sedang diberlakukan, yakni kendaraan TNI Polri, kendaraan ambulans dan juga kendaraan dari otoritas jasa marga dan juga pejabat negara ataupun daerah. Untuk kendaraan sumbu 3 juga sudah dibataskan mulai tanggal 5 April kemarin untuk memasuki gerbang tol, yakni dari tanggal 5 hingga 16 April agar tidak terjadi kemacetan di sekitaran jalan tol untuk memberikan ruang begitu bagi kendaraan pribadi. Dan untuk kemacetan sendiri mengapa bisa terjadi? Lantaran karena banyaknya pengemudi yang terkadang melipir di pinggir jalan tol yang akhirnya membuat kemacetan cukup panjang, dan juga terkadang dikarenakan saldo e-tol yang kurang yang membuat antrian mengular sampai ke belakang begitu. Dan untuk saya pun sedikit memberikan informasi, jika Anda memang tidak fit atau lelah, Anda bisa melipir ke rest area yang sudah disediakan di sekitaran pintu gerbang tol Cikatama, yakni rest area 72 ataupun 57. Dan jika Anda yang ingin selalu mengetahui informasi dari Jasa Marga, Anda bisa mengunduh aplikasi Travoy 4.2 atau langsung menghubungi pihak Jasa Marga. Kembali ke Nisa. Baik, terima kasih Lina Iyasya atas laporannya dari gerbang tol Cikampek Utama, dan sebelumnya ada Galuh Pandu dari rest area kilometer 57. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, perbaikan tol Bogor Ciawi Sukabumi yang ambles akibat longsor terus dikebut. Tol Bocimi dipastikan akan bisa kembali digunakan mulai Selasa besok.
Sejumlah alat berat dikerahkan untuk mempercepat proses perbaikan secara temporer pada ruas jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi yang ambles akibat longsor. Perbaikan sementara ini ditargetkan rampung Senin besok untuk kemudian dilakukan tes kelaikan. Setelah itu, tol Bocimi akan bisa dilalui pengendara khususnya pemudik mulai Selasa. Namun ruas jalan ini hanya bisa dilalui satu jalur, yakni dari arah Jakarta menuju Sukabumi. Perbaikan secara temporer, nanti mudah-mudahan hari Senin ini sudah selesai, dan nanti hari Senin kita evaluasi. Fungsional berarti Pak? Fungsional. Itu sebenarnya Pak, targetnya berapa ini Pak untuk target sendiri Pak? Target apa Pak? Untuk penyelesaian yang di kilometer 64 ini? Kalau secara permanen itu sekitar 3 bulan. Secara permanen? Berarti untuk fungsional menghadapi Lebaran ini? Ini sekitar 3 hari. 3 hari. Nanti kita putuskan hari Senin. Sementara itu, selama perbaikan, para pemudik dialihkan menuju jalan arteri dari pintu tol Cigombong menuju Cicurug hingga kota Sukabumi. Adapun untuk perbaikan jalan tol secara permanen membutuhkan waktu 3 bulan dan dimulai usai Lebaran. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kami kembali mengajak Anda untuk memantau lalu lintas arus mudik Lebaran 2024. Sudah ada rekan kami Irfan Hardiansyah di Stasiun Pasar Senen Jakarta, Syahreza Zanski di Terminal Pulau Gebang, dan Elsa Keishi di Bandara Soekarno-Hatta, serta Ahmad Muharrin di exit Tol Merak. Selamat malam rekan-rekan. Baik, saya ke rekan Irfan Hardiansyah terlebih dahulu. Irfan, apakah ada penurunan atau justru kenaikan keberangkatan di Stasiun Pasar Senen hari ini? Baik, terima kasih Anissa dan juga pemirsa. Situasi terkini di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. 3 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri ini nampaknya semakin hari semakin ramai oleh pemudik. Dan memang keramaian ini sudah terjadi sejak pagi, kemudian siang hingga sore hari tadi. Para pemudik ini sudah memadati ataupun memenuhi Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Dan terlihat di layar kaca TV Anda, pemirsa, para penumpang ini ataupun pemudik ini sudah menumpuk di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini dikarenakan memang sudah ada himbauan ataupun arahan dari pihak KAI untuk datang lebih awal 30 menit sebelum keberangkatan dikarenakan memang untuk menghindari keterlambatan ataupun ketertinggalan kereta api. Dan untuk puncak arus mudik sendiri ini di wilayah Daob 1 Jakarta, menurut Kepala Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, Ikspan Henry Wintoko menyebutkan sudah terjadi pada hari kemarin, Sabtu 6 April 2024. Dan hari ini merupakan hari kedua puncak arus mudik yang terjadi di wilayah Daob 1 Jakarta. Di antaranya Stasiun Senen dan juga Stasiun Gambir dengan jumlah penumpang lebih dari 45.000. Dan jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya di wilayah Daob 1 ini, sebelumnya sempat mengalami penurunan, yakni di kisaran ataupun di sekitar angka 42.000. Dan hari ini jumlah penumpang di wilayah Daob 1 Jakarta maupun di wilayah Senen, Stasiun Senen dan juga Stasiun Gambir ini mencapai 45.000, dan ini ada peningkatan 3.000 penumpang. Dan untuk total jumlah perjalanan kereta api sampai dengan saat ini untuk pelayanan masa angkutan Lebaran dari tanggal 31 Maret hingga 21 April ini sebanyak 1.688 kereta api. Ini juga sudah ada penambahan yang sebelumnya hanya menyediakan 1.677 kereta api. Dan sementara demikian, kembali ke Anda, Anissa. Baik, terima kasih Irfan Hardiansyah dari Stasiun Pasar Senen. Selanjutnya saya ke Syahreza Zanski di Terminal Pulau Gebang. Syahreza, apakah saat ini Terminal Pulau Gebang sudah dipadati oleh pemudik dan berapa jumlah keberangkatan untuk hari ini? Baik Anissa, terkait situasi di Terminal Pulau Gebang, memang dari pantauan kami dari sore bahkan hingga malam ini
per jamnya ini sudah mulai dipadati oleh sejumlah pemudik yang akan melakukan perjalanan jarak jauh menggunakan bis antar kota maupun antar provinsi. Dan dari layar kaca Anda bisa dilihat ataupun dari di belakang saya ini sejumlah pemudik mulai memadati area luar daripada area keberangkatan, begitu mengingat di area dalam khususnya untuk menunggu ini mulai padat pemirsa. Jadi mereka memilih untuk di luar sembari untuk menunggu keberangkatan dari bis yang akan mereka tuju. Namun berbicara mengenai data untuk per hari ini sudah ada sekitar 2.391 orang yang akan melakukan keberangkatan dengan armada 158 maksudnya untuk armada bisnya untuk mengangkut sekitar 2.000 orang tersebut, dan nantinya memang dari awal ini diprediksi akan menembus hingga 4.000 ataupun 3.000 penumpang pada hari ini. Namun memang situasinya berbeda dari hari kemarin di mana lebih dari 5.000 orang akan sudah melakukan keberangkatan, baik itu didominasi dengan keberangkatan menuju ke Sumatera. Namun untuk hari ini destinasi favorit yang akan ditujukan oleh para pemudik ini menuju ke provinsi-provinsi di Jawa Tengah dan Jawa Timur seperti Surabaya, Malang dan juga Kendal begitu. Dan juga terkait dengan untuk harga tiket sendiri memang Anda bisa membeli langsung di loket di Terminal Pulau Gebang ini, namun untuk harganya bisa dibilang 2 kali lipat ataupun 3 kali lipat dari harga awal begitu. Namun juga direkomendasikan juga bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan mudik dengan menggunakan terminal ini, di terminal ini maksudnya bisa langsung beli tiket aja di online terkait dengan Terminal Pulau Gebang ini. Dan berbicara mengenai fasilitas di sini, Terminal Pulau Gebang tidak sendirian, bekerja sama dengan pihak TNI Polri tentunya untuk menyediakan berbagai posko. Salah satunya adalah posko pengaduan pungutan liar begitu, mengingat banyaknya laporan mengenai pungutan liar yang merugikan khususnya para pemudik yang akan melakukan jarak jauh, sehingga Anda tidak perlu khawatir lagi. Dan juga ada posko kesehatan yang membuat Anda bisa segera melakukan kesehatan. Sementara itu, Anissa. Baik, terima kasih Syahreza Zanski dari Terminal Pulau Gebang. Selanjutnya ada Elsya Casey dari Bandara Soekarno-Hatta. Elsya, dari informasi yang kami dapatkan bahwa hari ini Bandara Soekarno-Hatta tidak terlalu ramai dibandingkan hari-hari sebelumnya. Apa yang menyebabkan hal itu? Ya, Anissa dan juga pemirsa, memang benar seperti yang Anda sebutkan bahwa hari ini kondisi H-3 jelang Hari Raya Idul Fitri di Bandara Soekarno-Hatta memang tidak seramai dengan kemarin yang memang menurut PT Angkasa Pura merupakan puncak arus mudik. Meskipun bukan merupakan puncak arus mudik, tetapi hari ini PT Angkasa Pura juga menyebutkan bahwa ada sekitar 96.686 penumpang yang sudah dan akan diberangkatkan oleh PT Angkasa Pura melalui Bandara Soekarno-Hatta ini ke berbagai daerah di Indonesia. Memang jika kita berbicara soal berapa jumlah penerbangan yang diberangkatkan oleh PT Angkasa Pura di Bandara Soekarno-Hatta ini, hari ini juga terjadi penurunan. Kemarin yang diberangkatkan oleh PT Angkasa Pura melalui Bandara Soekarno-Hatta adalah sekitar 1.198. Adapun hari ini yang diberangkatkan hanya 1.972 penerbangan dengan detail, yaitu 580 merupakan penerbangan keberangkatan menuju berbagai kota dan daerah di Indonesia. Sementara itu 592 merupakan penerbangan kedatangan ke Jakarta. Meskipun demikian, PT Angkasa Pura juga tetap menyiagakan sekitar 7 juta personil gabungan dari TNI Polri, personil keamanan dan juga petugas keamanan layanan masyarakat di sini untuk berjaga dan juga memastikan agar tidak terjadi antrian yang begitu panjang dan mengular di sekitar daerah atau di sekitar tempat check-in. PT Angkasa Pura juga menghimbau bagi Anda, para calon penumpang, untuk melakukan self-check-in atau juga melakukan check-in online sehingga menghindari banyaknya atau panjangnya antrian. Dan PT Angkasa Pura juga menghimbau bagi Anda untuk tidak membawa bawaan berlebih sehingga mudik tahun 2024 ini dapat menjadi aman dan nyaman. Tentunya kami masih akan memantau dan juga mengabari kembali kepada Anda seperti apa kondisi mudik dari Bandara Soekarno-Hatta. Tetapi untuk saat ini kembali kepada Anda, Anissa, di studio. Baik, terima kasih Elsya Casey dari Bandara Soekarno-Hatta. Selanjutnya ada Ahmad Muharlin di exit
Tol Merak. Ahmad Muharlin, seperti apa situasi terkini di exit Tol Merak menuju Pelabuhan Merak? Apakah ada peningkatan kendaraan yang memasuki atau keluar dari exit Tol Merak? Karena biasanya kepadatan di Merak ini terjadi pada malam hari. Baik, selamat malam Anissa. Untuk kondisi saat ini antrian kendaraan serta kepadatan terjadi di exit Tol Merak yang terjadi sejak pukul 8 malam kemarin, yang sampai dengan malam hari ini kepadatan juga masih terjadi hingga mencapai 13 km. Sampai dengan saat ini antrian ini terus terjadi di mana kendaraan pemudik ini mengalami ketersendatan di exit tol menuju arah pelabuhan. Kepadatan antrian di pintu tol keluar Merak ini terjadi akibat semakin banyaknya jumlah kendaraan yang akan melakukan penyeberangan dari pelabuhan Merak yang akan menuju ke Pulau Sumatera, yaitu terhitung pada hari ini, yang sesuai dengan prediksi ASDP yang memperkirakan jika 3 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri ini akan terjadi lonjakan dan juga akan menjadi puncak arus mudik di Pelabuhan Merak. Kepadatan antrian di exit tol ini, Anissa, tidak hanya terjadi di sini saja, namun terjadi juga di pintu masuk dermaga eksekutif dan di dermaga reguler Pelabuhan Merak. Antrian sejumlah kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga bus penumpang ini terpantau mengular begitu hingga sampai keluar jalan, di mana kendaraan ini mengantri untuk kemudian masuk menuju menaiki kapal mereka masing-masing. Kondisi ini tentunya dari pihak ASDP sendiri bersama dengan kepolisian untuk mengantisipasi kondisi seperti ini telah membuat sejumlah rekayasa lalu lintas, yaitu seperti membuat sistem penundaan perjalanan yang sudah diterapkan sejak pagi tadi sampai dengan malam hari ini, kemudian menyiapkan beberapa kendaraan yang dialihkan begitu ke zona buffer zona dan juga atau zona penyangga yang merupakan ini lahan bagi kendaraan yang berdekatan dengan area pelabuhan sehingga dapat mengurai arus lalu lintas di sekitar exit tol menuju sampai pelabuhan. Untuk itu kami menghimbau ini bagi para masyarakat yang akan melakukan perjalanan atau telah melakukan perjalanan untuk memperhatikan jam-jam serta waktu keberangkatan, kemudian mengecek kembali jadwal pemberangkatan dari kapal mereka masing-masing, dan yang paling penting ini harus menyiapkan dokumen-dokumen penting seperti KTP, lalu juga tiket, yang mana tiket ini maksimal harus dipersiapkan 1 hari sebelum keberangkatan. Hal ini untuk mengantisipasi keterlambatan perjalanan atau keterlambatan akibat terkena imbas dari kemacetan di exit tol maupun di pintu masuk dermaga di Pelabuhan Merak, Banten. Anissa. Baik, terima kasih Ahmad Muharlin melaporkan langsung dari exit tol Merak, Banten. Sebelumnya ada Elsa Casey dari Bandara Soekarno-Hatta, ada Syahreza Zanski dari Terminal Pulau Gebang, dan Irfan Hardiansyah dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami langsung mengajak Anda untuk melihat seperti apa situasi terkini di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Sudah ada rekan kami Ismalia Meidasari di sana. Ismalia, seperti apa situasi lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung saat ini? Apakah masih terdapat penumpukan kendaraan? Ya, selamat malam Anissa dan juga pemirsa. Hari ini memang menjadi momentum untuk puncak arus mudik 2024 yang dimana bisa kami update terbaru infonya di gerbang tol Kali Kangkung. Ini memang sudah tidak ada penumpukan kendaraan, namun hanya terlihat antrean yang cukup panjang saja di depan gerbang tol Kali Kangkung. Dan untuk jumlah kendaraan, volume kendaraan peningkatan yang terjadi di tol Kali Kangkung ini juga tidak terlalu signifikan, berbeda dengan hari kemarin Anissa dan juga pemirsa, karena pada hari ini peningkatan hanya terjadi 2.000 hingga 3.000, berbeda pada hari kemarin yang mencapai 4.000 kendaraan yang memasuki atau peningkatan yang terjadi di gerbang tol Kali Kangkung. Anissa dan juga pemirsa, untuk antrean ini memang sudah terjadi hingga sejak pukul 6 pagi tadi hingga pada malam hari ini. Sebelumnya memang pada sore hari tadi sempat terjadi antrean yang mengular sepanjang 800 meter dikarenakan memang tadi ada salah satu kendaraan yang mengalami trouble atau mengalami masalah, namun masalah ini tidak terlalu lama diatasinya sehingga untuk arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung ini cepat kembali dengan normal. Anissa dan juga pemirsa, untuk selain
one way yang diterapkan di kilometer 72 hingga kilometer 414 ini, Polda Jawa Tengah juga menerapkan sistem one way lokal, yang dimana ini adalah sebuah inovasi dari Polda Jawa Tengah untuk mengurai atau untuk mengurangi penumpukan yang terjadi di gerbang tol Kali Kangkung. Dan untuk sistem one way lokal ini akan diberlakukan pada kilometer 414 hingga 442 atau di tol Bawen, sehingga kendaraan yang mau menuju timur ke arah Jawa Tengah ini bisa lebih lancar. Dan untuk one way lokal ini hingga saat ini memang belum diterapkan karena bersifat situasional, namun tadi juga dari Kapolda Jawa Tengah menuturkan akan menetapkan one way lokal. Kembali ke Anda, Anissa. Baik, terima kasih Ismalia Meidasari atas laporannya dari Gerbang Tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali, Ismalia. Pemirsa, hadapi arus mudik dan arus balik Lebaran, Kementerian Kesehatan memantau langsung sejumlah posko kesehatan di sejumlah titik. Selama arus mudik Lebaran, pemerintah siagakan lebih dari 15.000 fasilitas kesehatan di sepanjang jalur mudik. Pemantauan fasilitas kesehatan dan posko kesehatan dilakukan selama 3 hari. Kunjungan diawali di Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi dengan menerjunkan 8 tim. Salah satu titik yang menjadi tujuan adalah RSUP Dr. Suraji Tirto Negoro sebagai rumah sakit terbesar di Klaten, Jawa Tengah. Untuk menghadapi arus mudik, Kemenkes telah menyiapkan lebih dari 15.000 fasilitas kesehatan di 38 provinsi. Fasilitas ini terdiri dari 10.147 puskesmas, 3.186 rumah sakit, dan 1.569 pos pelayanan kesehatan. Semua sudah berkolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota untuk menyiagakan seluruh unit layanan kesehatan dalam menyambut mudik dan arus balik 2024 atau 1445 Hijriah ini. Kita harapkan upaya yang disiagakan ini bisa melayani masyarakat sehingga kita betul-betul mampu menyediakan layanan mudik sesuai dengan tagline-nya, mudik ceria penuh makna. Rawat jalan akan buka pada Senin 8 April dan 15 April 2024. Sementara rawat inap hingga kemoterapi tetap melayani selama libur dan cuti bersama. UGD kita sudah bersiap dengan melipat gandakan kekuatan di UGD, meliputi sarana dan prasarana termasuk KSDM-an. Kita juga menyiapkan buffer berupa tenaga on-call dan tenaga on-site tambahan dari tenaga-tenaga yang memang ada kita cadangkan, baik itu dari tenaga asli dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Suraji maupun tenaga tambahan. Jumlah pemudik di tahun 2024 diperkirakan akan meningkat dibanding tahun 2023 dengan total pemudik mencapai lebih dari 193 juta orang. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, kereta cepat Wush menjadi alternatif transportasi pemudik dari Jakarta menuju Bandung. KCIC menambah jadwal perjalanan menjadi 52 perjalanan. Dan informasi yang akan hadir sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom hari ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anisha Dasuki pamit, selamat malam, sampai jumpa. Kereta cepat Jakarta-Bandung KCIC Wush menambah jadwal perjalanan selama momen Idul Fitri 1445 Hijriah. Di momen mudik lebaran perdana bagi KCIC, Wush sudah menyiapkan pelayanan terbaik, termasuk peningkatan fasilitas di stasiun KCJB Wush Padalarang di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sebagai antisipasi membludaknya penumpang saat mudik, KCJB menambah jumlah perjalanan Wush sejak 3 hingga 18 April 2024. Yang awalnya perjalanan hanya 40 kali per hari menjadi 52 kali perjalanan dalam sehari. Dengan bertambahnya jadwal perjalanan, waktu antara kereta cepat Wush di jam sibuk mencapai hingga 25 menit baik dari arah Jakarta, Bandung maupun sebaliknya. Gate ditutup 5 menit.